Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat penonton setia Persis TV dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Apna Permana. Saya merupakan pembawa acara terbaru di acara Poppy, podcastnya Persis TV. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Teteh Jahira Salsabila. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, luar biasa baik. Kesibukannya apa sih sekarang Teh? Kalau sekarang, alhamdulillah sedang menggarap PPM atau praktek pengenalan mata kuliah. Kebetulan saya ngambil jurusan ilmu Quran tafsir, jadi PPM-nya membuat tafsir Maudu'i. Oke. Seperti itu ya. Judulnya sharing aja ya. Sharing aja santai. Santai sharing. Judulnya itu Penciptaan Perempuan dalam Al-Quran. Widih, Iya, yang saya bahas itu seputar bagaimana sih awal penciptaan perempuan itu seperti apa, terus perbedaan penciptaan laki-laki dan perempuan itu seperti apa, karena memang banyak sekali perbedaan pendapat para mufasir gitu. Keren. Ada yang berpendapat Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, ada yang berpendapat Hawa itu bukan diciptakan dari tulang rusuk Adam, tapi ternyata hanya dari satu unsur yang sama seperti Adam. Ih, keren Teh. Terus selain sibuk di PPN, sibuk apa lagi Teh? Di luar apa ngapain di organisasi? Kebetulan kalau minggu sekarang, nanti hari Sabtu insya Allah saya akan mengisi seminar juga kan di Gedung Sate di acara pelantikan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Persis Putri yang baru. Seperti itu ya, seputar ruh gerakan Ikatan Pelajar Persis Putri. Seperti itu. Nah Teh, kan tadi Teteh mengangkat isu yang mengenai keperempuanan gitu atau kewanitaan. Nah, apakah itu memang ditentukan oleh dosennya atau sama Teteh sendiri Teh? Oh, itu kebetulan saya ngambil judul sendiri. Oh, kenapa? Alasannya? Kalau yang lain mungkin ada yang ditentukan sama dosennya gitu. Kalau saya alhamdulillah kebetulan mengambil judul itu. Alasannya adalah sebenarnya berawal dari latar belakang bahwa perempuan itu kadang dinomor duakan. Iya, gitu. benar. Benar sih. Dinomor duakan atau ada superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Benar. Seperti itu. Nah, padahal jauh dari itu, perempuan juga punya potensi yang sangat luar biasa. Terus perempuan juga sama-sama diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sama-sama diamanahi untuk saling amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, salah satu pemikiran mungkin ya sebagian orang mengapa sih perempuan itu dinomorduakan, itu latar belakangnya adalah sebagian orang mungkin ya ada yang berpendapat dari awal penciptaan perempuan gitu. Jadi perempuan dianggap nomor 2 karena dari segi penciptaannya pun perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam gitu. Bagian dari laki-laki. Nah, seperti itu. Padahal kan pada hakikatnya pada hari ini tidak seperti itu gitu. Iya. Perempuan tidak diciptakan untuk menjadi pembantu laki-laki atau di bawah laki-laki gitu ya. Tapi pendamping ya. Iya, tapi pendamping, partner, support system seperti itulah. Teman hidup ya. Iya, teman hidup. Benar. Teman saling hidup. mensupport dan mendukung lah, saling membantu. Iya, benar. Iya. Nah, membahas tentang keperempuanan atau kewanitaan Teh, kebanyakan dari kita dan sebagian dari masyarakat berpikir bahwasannya bahkan mungkin masih ada yang beranggapan ketika perempuan aktif di organisasi atau menjadi ketua daripada pemimpin, nah itu cenderung dianggap sebelah mata atau gimana, karena pada hakikatnya pemimpin mah harus laki-laki dan bla bla bla. Nah, menurut Teteh gimana tuh? Memang sih ya dari segi hadis mungkin ada yang menjelaskan bahwa kalau misalkan ada satu negeri yang dipimpin oleh perempuan, maka negeri itu tidak akan berkah. Nah, itu ada satu hadis yang menyebutkan seperti itu. Tapi pada kenyataannya, realitanya pada hari ini tidak sedikit perempuan pun yang mereka memiliki potensi dan kapasitas yang luar biasa. Nah, selama itu dia tidak menjadi pemimpin yang besar, pemimpin satu negara yang luas, dia masih diperkenankan. Kayak misalkan jadi kepala sekolah gitu kan di SD atau TK, itu masih boleh gitu. Apalagi untuk konteks Jamiah Persatuan Islam gitu, otonom atau organisasi perempuannya itu kan dipisah ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu karena memang ada kebutuhan-kebutuhan perempuan yang tidak bisa dipenuhi ketika organisasi tersebut disatukan dengan laki-laki. Nah, makanya
tidak mengapa perempuan aktif di organisasi atau di jamiah. Karena memang sama-sama memiliki visi dan misi untuk mengemban amanah dakwah. Juga mempunyai potensi yang ya bisa juga jauh lebih luar biasa daripada laki-laki. Iya. Karena tergantung mungkin ya bacaan, tergantung kondisi dan situasi laki-laki tersebut gitu. Itu lebih apa ya detail lah gitu kan kalau nah, iya. Karena memang itu kelebihan perempuan. Kelebihan perempuan sih. Iya, dari segi penciptaannya pun seperti itu. Oh, memang gitu. seperti itu. Iya. Gimana tuh bisa dijelasin Teh? Nah, kalau laki-laki sistem limbik atau sistem otaknya itu hanya berfungsi kepada satu arah. Jadi biasanya laki-laki hanya bisa fokus pada satu arah. Nah, sementara perempuan fokusnya itu bisa terbagi-bagi, Kang. Gitu. Kayak ibu-ibu aja ya nih, emak-emak kalau misalkan di rumah tangga gitu kan. Dia ya nyuapin anak, ya sambil nyuci piring, sambil masak. Dia bisa gitu fokus dalam beberapa hal karena memang otak perempuan didesain untuk seperti itu. Kayak gitulah. Ya, laki-laki gak bisa fokus terhadap banyak hal. Iya, gitu. jadi fokusnya itu rata-rata laki-laki hanya pada satu hal saja. Iya, makanya banyak cewek yang komplain kalau misalnya tuh kalau cewek tuh satu aja gitu kan. Tapi konsep ini bisa gak masuk ke dalam ranah asmara? Bisa nggak ya? Bisa gak ya coba? Karena kan kata Tete tadi gak bisanya fokus karena satu hal aja gitu. Iya. Nah, kan ada laki-laki yang menikahi lebih daripada satu perempuan tuh. Iya. Itu kaitannya dengan fokus atau yang lain tuh? Gimana tuh? Kalau hal itu mungkin beda. Oh, kan? beda ya? Iya, jelas beda. Jadi kalau yang tadi itu konteksnya adalah kemampuan dia dalam mengelola urusannya gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau misalkan dalam hal asmara ya laki-laki boleh saja gitu. Mereka menikah dengan beberapa orang maksimal 4 kan. Tapi memang ada kriteria dan syarat-syarat khusus gitu. Nggak bisa misalkan seorang laki ketika dia tidak bisa berlaku adil, terus pendapatannya masih minim, satu siap. aja gitu tidak ternafkahi. Bener sih. Iya bener. Apalagi banyak. Apalagi banyak. Kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Urusannya tuh adil mungkin ya. Nah, terus juga kan ketika seseorang mau menikah nih ya, laki-laki nih akang-akang nanti ketika mau menikah harus juga berpikir bahwa nikah itu adalah sebuah amanah. Iya. Nah itu bisa nggak nih nanti mensolehkan istrinya gitu. Satu coba bisa nggak mengantarkannya sampai ke surga gitu. Belum lagi ketika kita punya anak, kita tanggung jawab kita juga. Nah itu yang penting itu kualitas lah, bukan kuantitas. Nah kualitas terus, kualitas bukan kuantitas. Harusnya juga masih nanya kayak gitu sih. Enggak. Oke. Nah saya penasaran sama Tete Zahira gitu. Sepak terjang daripada sejarah Teh Zahira dari dulu sampai sekarang yang membentuk Teh Zahira yang sekarang gitu, yang sangat luar biasa. Dahulunya gitu. dari kapan? Dahulunya dari santri dari MI mungkin. Dari SMP. Jadi masih kecilnya gimana gitu Teh? Apakah memang senang baca dari kecil ataupun yang di saat yang lain mah jongjon atau istilahnya apa? Main-main, Teteh mah baca buku atau gimana? Atau biasa seperti anak yang lainnya tuh pada umumnya gimana Teh? Ya, kalau bicara tentang sejarah seseorang, tentunya orang baik punya masa lalu ya kan. Dan orang yang kurang baik atau yang tidak baik tentu pasti punya masa depan. Seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang sejarah, makanya kita tidak boleh pesimis atau berputus asa. Sudahlah saya misalkan sudah kecap buruk, terpandang buruk oleh sekolah, oleh kampus dan lain sebagainya. Nah, kita tidak boleh berpandangan seperti itu karena kita masih punya masa depan yang harus kita rubah, yang harus kita capai dengan sebaik mungkin. Setuju banget ya. Nah, kalau bicara tentang masa lalu, mungkin dari SD mungkin kan, dari SD. Karena ada satu titik balik yang apa ya? Yang membuat saya bisa menjadi seperti ini. Gitu. Saya luar biasa pokoknya sekarang mah. Nah, kalau dulu mungkin alhamdulillah saya sendiri lahir dari keluarga yang agamis. Alhamdulillah. Ya, orang tua saya lengkap pada awalnya. Seperti itu. Nah, saya juga dididik, disekolahkan, dibesarkan di sekolah yang baik pula. Alhamdulillah. Nah, namun ada satu kejadian yang mengguncangkan keluarga. Gitu. Nah, itu pada kelas 2 SD. 2 SD. Nah, itu ya qadarullah ya. Ini mah takdir yang membuat keluarga kami pincang adalah
meninggalnya ayah saya. Innalillahi. Gitu, seperti itu. Nah, dari sana ya otomatis lah keluarga tidak stabil atau tidak seimbang karena kehilangan satu tonggak lah kalau kursi mah gitu ya, sehingga tidak bisa berdiri dengan tegak. Tapi alhamdulillah saya memiliki ibu yang sungguh sangat luar biasa. Walaupun setelah kehilangan ayah, saya itu menjadi sedikit nakal mungkin ya. Wih, nakalnya gimana tuh? Nakal gimana ya? Gimana coba? Tomboy lah. Oh, gitu. Iya, kalau dulu kalau biasanya perempuan kan sukanya main egrang apa gitulah ya. Loncat tali Barbie, gitu. loncat tali dan sebagainya. Kalau saya dulu sukanya main merpati, terus layang-layang. Japati gitu? Iya, japati nyelepek gitu. Teh Zahira main japati, wah sangat unik sekali. Gitu lah. Ini sisi lain saya Sisi mungkin lain ya ya. dulu. Terus bisa main point blank gitu. Kelereng mungkin teh. iya, kelereng dulu suka ngoleksi juga kartu. Kartu apa tuh? Iya. Kartu remi juga ada, terus ular tangga dan sebagainya lah. Catur juga dulu suka. Ya pokoknya sangat jadi sangat tidak peduli pada pelajaran gitu. Jangankan untuk pelajaran, pada diri sendiri pun kadang tidak peduli lah gitu. Nah, tapi ada satu titik balik yang menjadikan saya sadar, itu adalah ibu saya. Dimana ibu ketika ditinggalkan ayah, dia tidak seperti teman-teman yang lain ditinggalkan oleh suaminya. Ada temannya gitu ya yang lain, setelah ditinggal oleh suaminya, dia juga ikut meninggal beberapa bulan kemudian gitu, karena mungkin kehilangan separuh jiwanya gitu. Tapi alhamdulillah ibu dengan semangat yang luar biasa pada waktu itu ketika ditinggalkan oleh ayah, punya adik yang masih kecil usia 2 bulan. Bayangkan ibu-ibu ya baru melahirkan 2 bulan ditinggalkan oleh suaminya seperti apa gitu kan. Nah, tapi di sana kehidupan tidak beres sampai situ gitu. Ibu sadar bahwa ibu pun masih punya amanah yang luar biasa. Apa? 3 orang anak yang harus dibesarkan. Kalau Teteh ini paling besar? Paling besar. Iya, kebetulan paling besar. 3 orang anak yang harus dibesarkan, 3 orang anak yang harus dididik, dan 3 orang anak yang harus bisa menjadi tabungan di akhirat nanti gitu. Yang harus bisa mendoakan ayahnya, walaupun misalkan kita kehilangan ayah, ternyata orang-orang besar lain pun hidup bukan dengan bergelimangan harta, dengan senang-senang, tidak, tapi ya dengan dengan kehidupan yang merih lah ya, kalau istilah Sundanya seperti itu. Nah, dari sana saya sadar saya harus bangkit. Terus setelah lulus dari SD, masuk ke pesantren Persatuan Islam 34 Cibegol. Itu tempatnya di dekat Jal Karupat, Kang. Iya, di Jal Karupat. Nah, di sana saya banyak belajar arti kehidupan. Banyak belajar bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa bangkit. Mendapatkan motivasi yang sangat dari para asatiz, terus dari kakak kelas juga. Alhamdulillah selama di Cibegol, nilai-nilai saya yang awalnya di bawah lah ya, jelek gitu di sekarang bawah. Jadi ranking 1. Iya, alhamdulillah ranking 1 terus dari sanawiyah sampai mualimin. Wah, luar biasa. Sama Alhamdulillah. Saya pernah ranking 3 ocok. Iya, tapi memang ranking itu bukan segalanya ya, kan? Iya, bukan segalanya. Tapi prestasi lah, itu prestasi. Iya, satu prestasi, satu kebanggaan. Tapi ya tentu ketika kita ranking, itu sebenarnya kita juga menjadi satu amanah besar. Iya, benar. Karena harus mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Iya, benar. Biasanya yang ranking, yang pintar-pintar tuh malas buat ngajarin. Iya, yang sombong penting lah ya. Sombong, yang penting saya dia mah enggak lah gitu. Orang yakin dan sombong. Malas. Iya, memang sih, malas. benar. Iya, karena susah gitu ya ngajarin orang ngapain sih gitu kan. Malah buang-buang waktu dan sebagainya. Tapi teman-teman saya yang mengajarkan saya bahwa ini loh gitu, kebersamaan itu dan amal jariah itu berawal dari sini. Ketika kita sukses bersama, ketika kita bisa menaikkan nilai barang-barang bagus sekelas gitu kan, semuanya seperti itu. Nah, itu yang menjadi satu titik balik bagi saya. Sana saya belajar banyak di tempat tentang makna-makna kehidupan, wawasan sungguh sangat luar biasa. Dan pada waktu itu kelas 2 mualimin, saya pun terpilih, innalillahi ya, terpilih menjadi ketua UG atau ketua Ummahatul Ghaib waktu kelas 2 mualimin.
Itu kayak OSIS lah ya kalau di sekolah umum. Nah, kalau di pesantren Persis, OSIS itu ciri khasnya adalah Rijalul God dan Ummahatul God. Rijalul God itu bapak-bapak di masa yang akan datang, artinya Ummahatul God itu ibu-ibu di masa yang akan datang. Kayak gitu. Nah, tapi ya namanya berjuang, tidak semudah membalikan tangan gitu. Nggak semudah. Iya, nggak mudah gitu. Ternyata di balik saya yang seperti ini dan seperti itu, ternyata banyak juga yang sirik lah. Iya, pasti. Nyinyir lah gitu, Gak ingin suka, menjatuhkan. karena, Iya, itu pasti ada gitu. Dari teman seangkatan ada, tapi walaupun tidak banyak ya, karena lebih banyak yang menyukai saya. Siapa sih yang nggak menyukai Zahira gitu? Gitu, tapi ya kakak kelas pun ada gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka sadar gitu, oh iya apa yang saya lakukan itu jelek dan tidak baik lah. Nah, dari sana saya belajar tentang kepemimpinan itu seperti apa, Jamiyah Persis itu seperti apa. Nah, setelah lengser dari kelas 2 Mualimin, setelah bersama-sama berjuang mungkin ya di lingkup internal di UG sesekolah gitu, menjadi pemimpin sekolah, saya diajak gabung ke PPIP atau Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Persis Putri. Waktu itu kebetulan saya diamanahi jadi anggota bidang kaderisasi. Pas tahun 2016. Itu tuh kelas 3. Kelas 3. Ya, lengser dari ketua UG langsung diamanahi jadi bidang kaderisasi di PPIP.